Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Marta Ratnasari. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sedikit materi tentang akad istisna dan contoh usaha yang dimana usahanya itu menggunakan akad istisna serta kondisi usaha tersebut setelah adanya pandemi COVID-19. Jadi sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Selamat menyaksikan. Berikut merupakan pengertian dari akad istisna. Jadi, istisna berasal dari kata sana'ah yang artinya membuat, kemudian ditambah huruf alif, sin, dan to menjadi istasna'ah, yang berarti meminta dibuatkan sesuatu. Istisna atau pemesanan secara bahasa artinya meminta dibuatkan. Menurut terminologi ilmu fikih, artinya perjanjian terhadap barang jualan yang berada dalam kepemilikan penjual dengan syarat dibuatkan oleh penjual, atau meminta dibuatkan secara khusus sementara bahan bakunya dari pihak penjual. Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa istisna merupakan akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis akad istisna. Di antaranya yaitu yang pertama, istisna yang akad jual belinya dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria persyaratan tertentu yang disepakati antara penjual dan pemesan. Yang kedua, istisna paralel adalah suatu bentuk akad istisna antara penjual dan pemesan, di mana untuk memenuhi kewajibannya kepada pemesan, penjual melakukan akad istisna dengan pihak lain yang dapat memenuhi aset yang dipesan oleh pemesan. Ketentuan akad istisna. Dalam ketentuan tentang pembayaran, yang pertama, alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. Yang kedua, pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga, pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Selanjutnya, dalam ketentuan tentang barang, yang pertama, harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang. Yang kedua, harus dapat dijelaskan spesifikasinya. Yang ketiga, penyerahannya dilakukan kemudian. Selanjutnya yaitu rukun dan syarat akad istisna. Dalam rukun jual beli istisna, yang pertama adanya pihak yang berakad, yang kedua adanya objek akad, yang ketiga adanya akad. Selanjutnya yaitu syarat jual beli istisna. Yang pertama, berakal dan mempunyai kekuasaan dalam melakukan jual beli. Yang kedua, kedua pihak harus saling ridho, tidak saling mengingkar janji. Yang ketiga, barang yang akan dibuat harus jelas. Dalam akad istisna, saya mengambil contoh usaha yaitu usaha mebel yang dimiliki oleh Bapak Dedik Pranoto. Jadi, Bapak Dedik Pranoto ini menggunakan akad istisna dalam menjalankan usahanya. Jadi, dalam implementasinya, pemesan menentukan desain dan bahan yang digunakan untuk membuat lemari, contohnya, dan menentukan alat pembayaran dan waktu pembayarannya yang nantinya disepakati oleh si pemesan dan Bapak Dedik Pranoto sebagai pemilik usaha ini. Setelah pemesan menentukan bahan, desain, dan alat yang digunakan dalam pembayaran, maka Bapak Dedik Pranoto melakukan produksi barang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemesan. Setelah itu, setelah barang jadi, Bapak Dedik Pranoto mengirim barang yang telah jadi tersebut kepada si pemesan. Dan jadi kondisi usaha yang dijalankan oleh Bapak Dedik Pranoto setelah adanya pandemi COVID-19 ini mempunyai beberapa kendala, yaitu dalam penyediaan bahan baku dan harganya pun yang meningkat, sehingga Bapak Dedik Pranoto harus membuat kesepakatan baru bersama pemesan tersebut, serta pengiriman barang yang sudah jadi pun tertunda karena adanya pandemi COVID-19 ini. Nah, jadi cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.